tetap setia padamu ya Tuhan. Selidiki hati kami yang paling dalam. Temukan kami sebagai orang yang sangat dan sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Karena kami ingin selalu memuliakan, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Sebentar kami mau duduk diam ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya pesan buat kami hari ini ya Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan semuanya, kami duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu Tuhan. Biarkan aku membuka mulut, hanya suara-Mu yang terdengar di tempat ini, hanya hikmat-Mu, hanya pesan-Mu saja ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku ya Bapa. Dengan bahasa yang praktis, sederhana namun menerobos, membangkitkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Roh Kudus, aku percaya Engkau sudah mengambil alih ini ibadah-Mu, Engkau sudah menempati sampai ke sudut-sudut ruangan ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Aduh, saya senang banget ya saya hari ini sampai di sini lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Hartan Gunadi dan juga Ibu Lena Trisnadi. Wah, Bapak Ibu ini matching banget. Ini kayaknya goal couple nih ya. Saya ditemani oleh suami saya Tamar Geraldine Tuana Kota ya. Hari ini saya lihat Pak Gem, Bu Gem matching gitu. Kita kayaknya udah mulai harus kayak begini ya. Terima kasih kepercayaannya buat saya. Mungkin ada yang baru pertama kali ketemu sama saya hari ini di sini, tapi sebetulnya kembalinya saya ke sini itu bukan datangnya saya ke sini itu bukan yang pertama. Jadi saya udah pernah khotbah di sini. Hari ini tuh saya bilang sama suami saya, doa Yabes itu betul-betul terjadi pada diri saya. Hari ini Saudara, kenapa? Karena saya doa Yabes itu kan gitu ya, diberkati berlimpah, diperluas daerah gitu kan ya. Saya diberkati berlimpah hari ini konfirmasinya dengan rasa percaya. Kalau sampai pengkhotbah itu balik untuk kedua kalinya, berarti ada kelimpahan berkat berupa rasa percaya dan perkenanan dari Tuhan. Saya mengucap syukur untuk itu, terima kasih. Dan juga daerah saya diperluas, ya kan, dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, coba. Itu kan daerah diperluas. Dan hari ini sore nih, saya di GBI Bethlehem. Saudara tahu nggak? Pagi tadi saya di mana? GBI Yerusalem. Dari Yerusalem saya ke Bethlehem. Kurang luas apa tuh daerah saya? Diperluas sama Tuhan, ya kan ya. Hari ini saya bersyukur banget, luar biasa. Dan saya seneng banget dengan tema gereja ini untuk tahun 2024. Berkat dan mukjizat, ya kan ya. Wah, ini dahsyat loh Saudara, berkat sama mukjizat. Ini ada urusannya nih sama khotbah, tema khotbah saya hari ini. Jadi 3 kali khotbah, 3 kali saya bawain khotbah ini ya. Jadi benar tadi Ibu worshiper ya bilang, katanya gitu, 2 kali sudah mendengarkan khotbah. Ini semua nih tim musik di sini kalau dipencet mereka udah bisa keluarin apa yang saya khotbahin. Tapi kalau saya dipencet, saya nggak bisa mimpin worship kayak mereka. Itu Saudara kira-kira ya. Jadi kalau misalnya dibilang berkat sama mukjizat, ini kenapa ada urusannya sama khotbah saya? Karena hari ini nanti Tuhan itu mau cari orang-orang yang hidupnya hari ini sudah dalam paradigma berkat. Paradigma berkat. Kenapa? Tuhan sangat ingin cari agen-agen yang bisa diberkati berlimpah. Untuk apa? Untuk memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Tanah di Jakarta Barat ini Saudara. Nah, saya mau spill sedikit ya. Kalau mukjizat itu kadang-kadang kita udah gak perlu minta. Kalau Tuhan ngerasa memang perlu itu dia dijadikan, dia akan kasih mukjizat itu Saudara. Ini saya mau kesaksian sedikit. Saya itu kan orang yang dikasih mukjizat sama Tuhan sampai 2 kali Saudara. Ya, 2005 saya dibilang divonis saya cuma punya waktu 1 tahun hidup. 2006 nggak mati juga. Saudara pikir saya bertobat? Kagak. 2010 saya divonis lagi. Katanya cuma punya hidup 8 bulan. Emang Saudara pikir habis itu saya ngapain? Enggak tuh, sampai hari ini saya nggak mati-mati juga. Percayalah Saudara, kadang mukjizat itu nggak perlu diminta, tapi kalau Tuhan ada kepentingannya, Tuhan akan jadikan. Nah, Tuhan hari ini minta orang-orang untuk hidup dalam paradigma berkat. Tangkap ini Saudara ya. Dokter, 3 orang dokter yang kemarin itu ngasih pengumuman vonis sama saya, 3-tiganya udah berangkat duluan Saudara. Kan ada yang aneh di adegan ini. Jadi itu yang sekarang Tuhan cari. Untuk memberkati, hidup dalam paradigma berkat Saudara. Memberkati, berdampak untuk orang lain. Nah, saya mau buka ini, tema khotbahnya Impactful Life, hidup yang berdampak Saudara ya. Cuma masalahnya kita fokusnya ke arah mana? Apakah kita fokus dipengaruhi oleh dunia atau kita fokus untuk menjadi pengaruh kerajaan Allah terhadap dunia? Nah, kita punya pilihan itu.
Mau nggak mau saya dan juga saudara itu akan jadi dampak. Kenapa? Karena itu tercatat di dalam Alkitab. Coba kalau kita lihat di slide selanjutnya saudara ya. Kita tangkap dulu kebenaran dari firman Tuhan yang di sini. Saudara dan saya hari ini sudah ditentukan untuk menjadi dampak. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 di sini dicatat, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku, ada huruf besar di situ saudara, telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat ini dalam banget. Kalau saudara lihat di sini ya dicatat, inilah yang diperintahkan kepada kami. Alkitab mencatat secara pribadi, di sini ada nama saya, di sini juga ada nama saudara. Kalau saudara ganti kata engkau dengan nama kita masing-masing saudara, kita tahu bahwa ini adalah perintah, ini adalah mandat, ini bukan nasihat. Kalau yang namanya perintah itu nggak bisa enggak, bos kita ngomong apa kita lakuin saudara. Tapi kalau nasihat kan ada pilihannya, kalau sempet, kalau mau, kalau ada waktu, kalau jadwalnya longgar. Kalau perintah nggak ada tuh dalam kurung di sini. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Jadi saya dan juga saudara hari ini sudah ditentukan untuk menjadi terang. Nggak ada yang gelap di sini saudara. Itu profesi, itu identitas kita yang dicatat di Alkitab. Bagi siapa kita menjadi terang, dicatat juga di Alkitab. Bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa saudara? Di sini ada tujuannya. Ada kontennya yang harus dibawa. Saudara dan saya hari ini ditentukan menjadi terang, arahnya menuju ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bawaannya apa saudara? Keselamatan. Keselamatan. Kemana arahnya? Ke ujung bumi saudara. Persoalannya sekarang, ada yang tahu nggak ujung bumi di mana? Iya kan ya? Pada waktu ayat ini ya dicatat ya, ini di Kisah Para Rasul, Paulus pada waktu itu meyakini, kan waktu itu kan orang-orang di masa itu percaya bahwa bumi itu datar saudara ya. Bumi itu datar, ada ujungnya. Dan Rasul Paulus pada waktu itu percaya ujung buminya itu ada di Spanyol. Kenapa di Spanyol? Karena Spanyol itu dipenuhi oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu ujung buminya Rasul Paulus pada waktu itu. Nah sekarang ketika saya dan juga saudara hari ini kita punya fakta bahwa bumi kita itu bulat. Jadi ujung buminya di mana coba? Di mana kita harus pergi bawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Menjadi terang. Tenang saudara. Nanti keluar dari tempat ini, kan tadi kita udah berdoa tidak lagi menjadi orang yang sama. Kita tahu ujung bumi kita masing-masing ada di mana. Oke saudara ya. Dan ayat ini slide selanjutnya. Ini ada nubuatannya. Ayat tadi yang namanya firman itu nggak pernah ngadi-ngadi. Semua itu selalu berterkoneksi saudara. Saya dan juga saudara hari ini ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Kenapa? Karena saya dan juga saudara sudah dinubuatkan. Di kitab perjanjian lama, nama saya dan juga saudara itu sudah dinubuatkan untuk jadi terang. Untuk hari ini jadi terang. Kita baca ya Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian saudara, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Atas saya dan juga saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi saudara, kitab Yesaya itu sudah menubuatkan, sudah melihat bahwa nanti, terutama di zaman now, akan terjadi kegelapan yang begitu gelap. Dan disitulah kenapa saya dan juga saudara sudah dinubuatkan untuk bangkit dan menjadi terang. Nama kita sudah ada saudara sejak di perjanjian lama. Nah di sini kalau misalnya dilihat kenapa Tuhan bilang terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seberapa banyak di sini yang bisa jelaskan sama kita semua yang ada di sini? Ada berapa sih benda penerang yang ada di dunia ini saudara? Siapa yang bilang satu? Satu pasti matahari ya. Siapa yang bilang dua? Matahari dan bulan pasti ya. Siapa yang bilang tiga? Matahari, bulan, bintang. Tapi sebenarnya saudara tahu nggak, yang namanya alat penerang di angkasa itu cuma satu saudara. Itu matahari doang. Matahari doang. Bulan itu hanya memantulkan sinar yang dia dapat dari matahari, kemudian dia memantulkannya ke bumi. Dan itulah saya dan juga saudara. Kita nggak punya terangnya saudara.
Saya dan juga saudara itu bagaikan bulan. Kita hanya mendapatkan pancaran sinar dari matahari, kemudian kita pantulkan sebagai terang kepada dunia. Maka kita dipanggil sebagai terang. Saudara dan saya nggak punya kemuliaan itu. Saudara dan saya nggak punya sumber terang itu. Satu-satunya cara adalah mengambil terang dari Tuhan, kemuliaan Tuhan yang terbit atas saya dan juga saudara dan memancarkannya kepada dunia. Itu yang dibilang kita harus jadi dampak buat orang, kita harus memberkati orang karena kitalah si terang itu, saudara. Nah, kalau ditanya, oh berarti kita ada dari nubuatan ya, udah digenapin belum? Hari ini udah terang belum? Terang Tuhan udah terbit atas kita belum? Kemuliaannya udah datang, udah terbit belum? Banyak pertanyaan seperti itu. Nubuatan itu yang tercatat di kitab Yesaya sudah digenapi. Saudara dan saya hari ini adalah si terang itu. Dari mana? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba saudara baca di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi boleh diganti dengan nama kita masing-masing. Atas Tamara, sebut nama saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Diulang lagi saudara, ujung bumi. Kalau kita baca sesuatu gitu yang kita nggak tahu, kita kan suka kepo ya. Cuma kalau gitu tercatat di Alkitab, kita nggak ada kepo-keponya. Kenapa ya? Padahal kata ujung bumi ini, kalau saudara lihat ya di Alkitab, itu dicatat, itu lebih, pengulangannya lebih dari sekali. Nah kalau di Alkitab ada satu kata yang diulang lebih dari sekali, itu artinya penting saudara. Kalau anak Jaksel bilang please pay attention, oke? Karena itu pasti penting, apalagi kalau ditaruhnya itu berdekatan. Kata sampai ujung bumi itu sangat berdekatan dengan kata terang saudara. Berarti itu penting untuk kita tahu ujung bumi itu ada di mana. Di sini Tuhan bilang, kita sudah menerima kuasa. Kenapa? Roh Kudus sudah ada turun di atas kita. Pentakosta, saudara. Jadi hari ini saya dan juga saudara itu sudah jadi terang. Dan Tuhan bilang akan jadi saksi. Saksi. Saksi itu ada dua kalau kita ke pengadilan ya saudara. Ada saksi ahli, ada saksi mata. Ya kan? Saksi ahli itu orangnya pinter banget. Semua pasti orang sekolah. Sekolahnya tinggi banget. Bahkan kadang ada spesialisasinya. Ya kan ya? Mereka bisa menjawab segala pertanyaan bahkan yang paling sulit. Tapi ada satu lagi saudara yang namanya saksi mata. Saksi mata itu kadang nggak sekolah. Tapi saksi mata dia bisa menjelaskan secara detail, terperinci, bahkan kadang dengan kedalaman rasa. Kenapa saudara? Karena dia berada di lokasi kejadian, tempat kejadian perkara bersama si korban. Nah sekarang saudara kalau saya tanya siapa yang berkorban hari ini buat saya dan juga saudara? Tuhan Yesus. Selama kita berada dalam hadirat Tuhan, kita selalu terkoneksi sama Tuhan, saudara dan saya bisa menjelaskan segala sesuatunya secara rinci dan detail. Karena kita berada di lokasi kejadian bersama dengan si korban. Murid-murid Tuhan Yesus itu gak ada yang sekolah teologi. Nelayan, ya kan ya. Tapi kalau murid-murid itu ditanya, Tuhan Yesus kalau ngomong gimana, semua pasti bisa detail. Kenapa? Karena mereka jalan sama Tuhan. Murid-murid itu Tuhan Yesus gak ada yang sekolah teologi, tapi kalau misalnya ditanya Tuhan Yesus kalau lagi mengharik badai gimana, mereka bisa ngasih tahu sampai kata-katanya dengan detail. Karena apa? Mereka ada di dalam satu kapal bersama Tuhan Yesus. Dan kita hari-hari ini juga harus seperti itu saudara. Saya gak bilang kalau ada yang mau masuk sekolah teologi gak apa-apa, bagus juga, itu plus-plus. Tapi yang namanya pendidikan itu harus seimbang dengan apa? Dengan keteladanannya. Kita harus walk the talk, kita harus menghidupi apa yang kita percayai saudara ya. Jadi saksi mata saudara. Jadi saksi mata. Di mana kata Tuhan? Nah ini juga tadi koordinatnya ada dan Tuhan atur trayeknya saudara. Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini bicara apa sih saudara? Ini nggak boleh dibolak-balik. Misalnya saya kayak tadi dari Jakarta Selatan. Saudara hari ini dari sini saudara mau ke airport. Saudara kan keluar dari rumah Jakarta Barat. Saudara kan nggak ke Blok M dulu. Kalau saudara ke Blok M dulu tuh saudara lewat Tebet gitu ya lengkap. Saudara pasti ketinggalan pesawat. Orang udah boarding, saudara baru mau masuk tol. Padahal dari Jakarta Barat menuju ke airport itu deket banget. Nah sama saudara, yang tadi kita bilang ya kita harus bawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan udah atur Yerusalem dulu. Yerusalem itu di mana? Yerusalem itu jadi terang di rumah sendiri dulu saudara.
Coba kita lihat rumah kita hari ini, lampunya terang nggak? Kalau anak kita hari ini nggak mau ke gereja, anak kita hari ini nggak suka baca Alkitab, hari ini anak kita diajak berdoa aja sih susah. Saya ini lahir dari era di mana anak takut sama orang tua. Hari ini kita hidup di era orang tua takut sama anak. Lampu harus terang benderang, saudara. Baru saudara bisa ke seluruh Yudea. Itu bicara soal bidang pelayanan, saudara. Bersama dengan orang-orang seiman. Saling menguatkan, fellowship, saudara. Tapi pastikan lampu itu juga terang di rumah. Saya nggak bilang nggak boleh pelayanan waktu rumah masih berantakan. Nggak, pelayanan lah, Yudea juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, Yudea nggak boleh jadi pelarian. Sambil kita melayani, kita juga harus melayani Yerusalem kita. Terang bagi rumah kita. Saudara nggak bisa jadi terang di luar yang benderang. Kalau di rumah remang-remang apalagi mati lampu. Saudara dan saya harus jadi produk nyata di rumah. Kita move on ke Yerusalem, baru kita ke Samaria, saudara. Samaria itu bicara apa? Samaria itu bicara orang-orang yang hari ini masih menjadi orang yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara harus menerangi dan menggarami di situ. Jadi terang yang berdampak. Dari Yerusalem ke Yudea, baru ke Samaria, saudara. Kalau saudara itu lampunya mati di rumah, terus saudara udah mulai pelayanan di gereja, ngasih konseling, apa padahal di rumah berantakan, gak diurusin. Itu namanya bukan pelayanan, saudara. Itu namanya pelarian. Ya, hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Ntar sesak napas. Ya saudara, kemudian baru kita bisa sampai ke ujung bumi kita. Ujung bumi itu di mana, saudara? Nanti. Karena kalau saya kasih tahu sekarang, ntar saudara tidur. Tidak menegangkan, ini kan kayak film ya, jadi saudara sampai ending saudara mesti perhatikan baru tahu ujung bumi kita itu ada di mana ya saudara ya. Jadi kembali lagi slide selanjutnya, ini tidak akan terjadi kalau hari ini saudara dan saya nggak memiliki mindset bahwa kita sudah diberkati nama Tuhan. Orang-orang yang bisa jadi terang, dia bisa berdampak itu karena orang yang udah ngerasa bahwa hidupnya itu full of blessings, dia sudah diberkati, maka dia mau memberkati keluar. Mindset ini yang mesti dimiliki sama kita di tahun 2024, saudara. Matius 5 ayat 14 sampai 16 katakan begini, kamu, itu saya dan juga saudara, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang akan melihat kita melakukan perbuatan baik dan di sini di Alkitab bilang memuliakan. Memuliakan itu memberi puji-pujian. Kepada siapa? Kepada Bapamu. Kalau hari ini kita masih jadi Kristen yang pamrih, baperan karena orang gak ngeliat, gak balas budi, gak tahu terima kasih. Saudara gak bisa diangkat sama Tuhan. Hari ini kita ubah, saudara. Kita gak perlu lagi puja-puji. Kenapa? Karena kemuliaan itu milik Tuhan. Bapa kita yang ada di sorga. Kita cukup berbuat baik, kemuliaan milik Tuhan. Tapi kalau saya dan juga saudara hari ini mau merasakan kemuliaan itu, dipuja dan dipuji, udah gak bisa ada cara lain selain kolaborasi sama Tuhan. Saudara dan saya akan dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya kalau mau keren, dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Gak ada jalan lain, saudara. Kalau hari ini kita masih jadi Kristen yang pamrih, hari ini kita pasti masih hidup kepahitan, saudara. Kenapa? Karena di luar sana orang-orang itu akan cenderung pura-pura gak lihat terang saya dan terang saudara. Orang-orang itu pasti bisa pura-pura gak lihat. Semakin satu orang Kristen berdampak, semakin banyak orang pura-pura gak lihat. Jangan baper, saudara. Kenapa? Di sini disampaikan, Alkitab bilang, saya dan juga saudara adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Itu kalau dilihat gambarnya kayak gini, saudara. Ini kota ini begitu terang, saudara. Orang bisa pura-pura gak lihat. Kebaikan kita menerangi. Tapi saudara, saya kasih tahu, di dalam hati mereka nggak bisa mengingkari bahwa mereka diberkati oleh terang kita. Kalau di sini ada pejalan kaki di bawah, saudara. Saya yakin tuh kebanyakan pejalan kaki itu nggak akan bilang, hey, makasih ya terangnya, nggak ada. Mereka jalan aja. Tapi saudara, di dalam hati mereka pasti ngerasa
Bahwa apa? Terang itu bikin mereka nggak jatuh, nggak terantuk batu, nggak tersandung. Dan itulah kekristenan kita. Nggak perlu kita direken sama orang, saudara. Mereka nggak bisa mengingkari perasaan mereka terdalam bahwa saya dan juga saudara adalah terang yang memberkati. Nah, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan untuk itu, saudara. Nah, slide selanjutnya di sini dibilangin ya tadi ya, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Saudara dan saya itu hari ini mau diangkat Tuhan jauh lebih tinggi. Saudara akan diberikan kaki dian sama Tuhan. Kita sebagai terang itu nggak mungkin diletakkan di bawah gantang. Saudara sama saya hari ini kalau mau dapat promosi ilahi, Tuhan hanya mau angkat orang lebih tinggi, tidak untuk dilihat lebih banyak orang. Tapi orang Kristen, anak Tuhan, agen-agennya Tuhan perlu diangkat lebih tinggi untuk apa? Untuk melihat lebih banyak orang yang Tuhan perlu berkati. Saudara harus diberkati untuk memberkati orang. Kalau hari ini kita hanya berpikir bahwa kita diberkati untuk diri kita sendiri, percayalah saudara, saudara dan saya nggak akan dapat promosi ilahi. Tuhan rindu memberkati semua yang ada di luar sana, dan itu melalui saya dan juga saudara. Nah, slide selanjutnya saudara, saudara dan saya tadi dibilang diutus untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul 26 ayat 17 sampai 18. Dan aku akan mengutus engkau itu saya dan juga saudara kepada mereka. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Terjemahan pertama Alkitab tentang kata kudus, saudara, itu artinya terpisah. Jadi Tuhan itu punya porsi pengampunan, keselamatan seperti yang tadi dikatakan di awal. Berita keselamatan itu untuk semua orang yang mau dipisahkan dari dunia, dikuduskan. Bicara mereka, siapa mereka saudara? Tadi kita bicara Yerusalem. Tuhan mengutus aku dan saudara kepada mereka di Yerusalem. Mereka bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Anak kita itu bangsa. Mertua kita, kalau dia belum mengenal Tuhan, itu bangsa. Tetangga atau asisten rumah tangga yang ada di rumah, itu bangsa saudara. Itu Yerusalem kita saudara. Itu yang perlu kita terangin, kita nyalain lampunya saudara. Baru kita bisa beranjak ke seluruh Yudea. Supaya apa? Supaya mereka beranjak dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Ini bicara. Kontennya apa? Supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah keselamatan. Itu yang tadi dibilang, kontennya. Kalau hari ini saudara ngerasa bahwa kok nggak berat banget hidup kita ya. Kita nggak bisa fokus, periksa ranselnya saudara. Mungkin yang dibawa kebanyakan kontennya. Tuhan cuma bilang jadi terang. Isi ranselnya keselamatan. Jangan bawa kekhawatiran, jangan bawa ketakutan, jangan bawa kecelakaan, jangan bawa rancangan lainnya. Bawa aja keselamatan. Bawa aja berita keselamatan. Bawa, lepaskan kata-kata, lepaskan jadi berkat buat banyak orang. Nah, itu saudara ya, slide selanjutnya diutus menjadi saksi. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir kan kalau kayak proposal, khotbah itu kayak proposal. Latar belakang, tujuan, cara-cara mencapai, terakhir yang paling berat, budget. Ya kan ya, budget. Itu tapi harus dibayar. Kenapa? Kalau enggak kejadian semuanya. Budget harus dibayar. Namanya apa? Bayar harga. Untuk jadi terang, saya dan juga saudara tuh harus bayar harga. Nah, bayar harganya tuh ada di mana? Alkitab bilang, bayar harganya ini gampang-gampang, susah memang saudara. Gratis, tapi memang perlu ketaatan saudara. Kalau kata orang Batak, ngeri-ngeri sedap. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Wah saudara, ini bicara soal kasih. Kalau saudara sama saya hari ini tidak hidup dalam hukum kasih sebagai yang utama dan terutama, berarti saudara hari ini tetap hidup dalam kegelapan sampai sekarang, kata Alkitab. Ini masalah mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu kasih. Ketika hukum kasih itu datang saudara, hukum itu menggagalkan hukum yang lainnya ya, membatalkan hukum yang lainnya. Kalau dulu kita bicara hukum tentang keadilan, yang benar, yang salah, ditimbang. Hukum kasih saudara, tidak terlalu pusing lagi sama yang namanya siapa benar, siapa salah, yang penting ada pertobatan. Dan hukum kasih itu saudara, Tuhan bilang gini, kalau membenci saudara,
itu sama juga bohong. Tuhan Yesus itu ketika dia mengasihi, mengampuni, dia nggak pilih-pilih saudara. Tuhan Yesus itu pikul salib sampai ke Golgota, itu tidak cuma buat orang yang percaya sama dia. Tuhan Yesus pikul salib ke Golgota, itu juga buat orang yang nggak percaya, buat orang yang menghakimi, buat orang yang menghujat, untuk orang yang memaki, dan untuk orang yang meludahi dia. Hari itu dia tetap pikul salibnya. Hari ini Tuhan panggil saya dan juga saudara untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, juga tanpa pilih-pilih saudara. Nanti keluar dari gereja ini, saudara jangan cuma bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati dengan sesama jemaat di sini. Saudara berkati juga di luar sana saudara. Khotbah saudara. Khotbah paling jitu itu adalah keteladanan. Keteladanan, jadi terang. Banyak itu di Samaria di sebelah sana. Nanti kalau misalnya pergi ke Alfamart, Indomart, ini bukan endorse ya. Indomart, Alfamart, Watson, Century, Gramedia, Yoshinoya, Chatime, Starbucks, Solaria. Kalau kasirnya bilang, terima kasih ibu. Jangan bilang sama-sama. Bilang Tuhan memberkati. Amin saudara ya. Dari hal-hal kecil, iya beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bisa kalau lakukan hal-hal kecil buat Tuhan, nanti perkara yang besar Tuhan adakan. Jadi Kristen yang aktif dengan hal-hal natural dan sehari-hari. Nih kesaksian ya, saya lakukan itu dari tahun 2017. Saya cuma gitu aja, yang ada di WC lah saya bilang, Tuhan memberkati. Terus itu pramugari, Tuhan memberkati. Semakin dia pakai atribut yang berbeda dengan kita, saya sebut namanya, Mbak Suci, ya ampun, makasih ya toiletnya, aduh bersih banget. Mbak Suci sehat ya, Tuhan Yesus memberkati. Syok dia, syok, biarin aja. Gak apa-apa. Tapi perlu untuk khotbah. Coba ketika saya lakukan itu bertahun-tahun, coba lihat, saya khotbah beneran gak? Beneran. Jadi Tuhan akan kasih perkenanannya. Waktu kita minta pekerjaan, Tuhan kasih perkenanan sama saya sampai hari ini. Itu saudara. Itu kesaksian aja. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, saudara dan saya itu nggak bisa melakukannya tanpa kasih, saudara. Tanpa kasih segala sesuatunya itu nggak berarti. Tadi saya udah bilang, worship yang ada di sini tanpa kasih itu karaoke, saudara. Pelayanan tanpa kasih itu mengisi waktu luang, saudara. Hubungan suami istri tanpa kasih itu pelacuran. Fellowship tanpa kasih itu pergunjingan saudara. Ngomongin orang, ini suaminya begini, ini istrinya begini. Hukum tanpa kasih itu kekejian, itu dingin sekali saudara. Segala sesuatunya itu harus dengan kasih. Oh kita bicara sekarang gitu, tiap hari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kemudian kita sampai di ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu Tuhan tanya, seperti apa Tamara kamu mengampuni yang bersalah kepadamu? Yang bersalah sama saya. Nggak mungkin cuma satu hari ini. Mungkin ada 3. Mungkin ada lebih dari 3. Terus saya mau bilang gini sama Tuhan. Seperti apa saya mengampuni mereka? Oh ya saya ampuni suami saya, si Paul Tuanakota. I forgive and I forget. Seperti apa kamu mengampuni yang bersalah kepada kamu? My sister, okay, I forgive, but I cannot forget. Soalnya masalahnya sedikit lebih berat daripada dosanya si Paul Tuanakota. Habis itu saya bilang lagi, siapa lagi yang bersalah hari ini atas diri saya dan juga saudara? Tetangga kita. Oh kalau yang ini Tuhan, kayaknya boro-boro forget, forgive juga nggak bisa. Ini kayaknya nggak akan terjadi di kehidupan yang ini deh Tuhan. Saudara, dengan cara seperti itu juga kita minta diampuni nama Tuhan. You forgive and you forget. Dan dengan cara itu Tuhan akan mengampuni. He forgive and he forget. Bisa kita lakukan itu saudara, kita bisa hidup dalam kasih, kita bisa jadi terang. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu akan kasih kekuatannya buat kita. Saya tahu untuk hidup dalam kasih itu rasanya sulit dan luar biasa saudara. Itu pasti rasanya panas banget, ada kedagingan yang setiap hari harus dikikis saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup bersama dengan si kasih itu sendiri. Bersama dengan Tuhan Yesus kita kolaborasi. 2023, kalau misalnya ada yang masih ngeliat, kenapa ya hidup saya ini kok kayak gerhana gitu ya. Pintu-pintu tertutup, jalan-jalan kayaknya banyak pembatas gitu saudara, ya kan ya. Saudara pernah dengar cerita itu gak? Keluarga korban. Keluarga korban. Kalau misalnya ada kecelakaan ya di jalanan gitu kan ya, itu kan jalanan ditutup ya. Ada batas kepolisian, ada penjagaan gitu. Ini ada satu cerita, tiba-tiba nih ada orang kepo banget tuh orang. Dia pengen tahu siapa sih tuh korbannya gitu. Dia ngaku-ngaku loh saudara ya. Tapi pintu dibukakan dia cuma ngaku gini, keluarga korban, keluarga korban, keluarga korban gitu. Beneran. Pembatas dibuka. Polisi
itu sedikit minggir ke kiri dan ke kanan, silakan lewat katanya gitu. Dikasih jalan supaya dia bisa ngelihat siapa yang jadi korban. Saudara tahu nggak siapa korbannya yang kegiles? Babi, saudara. Coba bayangin. Tapi jalanan dibuka. Sekarang saya mau tanya, siapa yang hari ini berkorban buat saya dan juga saudara? Tuhan Yesus. Firman itu mengatakan dia itu si sulung, berarti kita keluarganya, kita saudaranya, anak perempuan, anak laki-laki kesayangannya. Berarti apa? Kalau saya sama saudara hari ini mau pembatas di dunia itu, di jalan itu dibuka, kita dikasih jalan, kita dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, saya harus ngaku kepada orang-orang, kita keluarga korban. Tapi pastikan saya dan juga saudara adalah terang yang serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau babi itu kan jalannya nunduk ya, malu kan dia anak babi. Saudara, kalau misalnya mau pintu-pintu dibukakan, saudara harus punya kemuliaan itu, harus punya wibawanya Tuhan. Jangan kelakuan kita kayak keluarga korban yang sana, anak babi, tapi kita mau pakai fasilitas dibukakan jalan. Saudara pasti kepahitan, karena harus sejalan. Kita akan dimuliakan, kenapa? Karena orang respect sama Tuhan yang ada di dalam diri kita, saudara. Dan 2024 itu akan terjadi untuk orang-orang yang hidupnya dalam paradigma berkat. Saya mau undang tim worship. Kok nggak ada yang penasaran sih ujung buminya di mana? Ujung bumi itu kita di mana sih, saudara? Ya kan ya, ujung buminya tadi dibilang Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung buminya itu adalah kalau tadi Rasul Paulus bilang itu ya, ada di Spanyol, ya kan ya, di tempat orang-orang yang nggak percaya. Ujung buminya saya dan juga saudara tahu nggak ada di mana? Ketika saudara berdiri di sini dan di dekat saudara ada satu orang yang tidak percaya, ada satu orang nggak percaya, itu ujung bumi saudara. Ketika nanti saudara ada di Alfamart, ada orang yang punya atribut yang gak sama kita, itu ujung bumi saudara. Khotbah saudara, berkati mereka. Bilang Tuhan berkati. Mungkin ada di rumah saudara, itu ujung bumi saudara. Saya kesaksian ya, saya pernah bawain khotbah ini, terus tiba-tiba ada supir mikrolet datang ke saya. Supir mikroletnya bilang gini, Bu makasih ya Bu buat khotbahnya, katanya gitu. Sekarang saya tahu Bu, saya ujung buminya tiap hari itu banyak banget. Kenapa? Itu yang ada di belakang, itu kebanyakan orang-orang yang gak percaya, itu ujung buminya dia. Dan hari itu dia bilang, saya harus transforming katanya. Saya harus berubah, serupa dan segambar dengan Kristus dari cara saya mengemudi. Tuhan Yesus datang ke dunia bawa keselamatan Bu, bukan kecelakaan. Dia berjanji akan jadi supir mikrolet yang jauh lebih disiplin dengan ujung buminya. Dan itu khotbahnya dia saudara. Saya nggak ngerti hari ini ujung bumi kita ada di mana. Tapi setiap hari sebetulnya kita bertemu dengan ujung bumi. Dan kita adalah Kristen yang sibuk harusnya. Karena porsi kekristenan kita itu harus dinikmati oleh banyak orang. Saudara, tadi saya udah bilang ya, itu nggak akan terjadi kalau kita nggak punya kasih, kita nggak kolaborasi sama Tuhan. Dan lagu yang tadi terakhir itu, ini sebenarnya nyentuh banget saudara. Kalau saudara tetap setia, saudara tetap cinta sama Tuhan, saudara akan dikuatkan. Untuk apa? Untuk diberkati dan juga untuk memberkati. Kita nyanyiin lagu ini ya.